Praktek sama teori itu beda. Ya toh? Tapi kalau kamu gantung sama Roh Kudus, jalan keluar selalu diberikan. Tidak usah jalan keluarnya langsung mujizat dari Tuhan sendiri. Melalui orang-orang di sekitar. Melalui keberadaan orang-orang di sekitar. Itu jalan keluar. Tuhan itu luar biasa. Saudara tahu, waktu saya khotbah di JKI, Agung itu kan jalannya pincang. Dia juga, kesleo juga. Tapi Tuhan tidak suruh mencet saya. Saya santai aja. Padahal Agung dewek yang di sebelah ya aku. Kenapa Gung? Salah jalan. Nah, aku ya diam aja nggak dia pakai itu. Tuhan diam aja. Engkau asal masih ngecat di sebelah. Nah, dipencet-pencet manggil tukang pijat memang benar asam tuh. Tapi 3 kali dipencet-pencet. Au. Ya tidak apa-apa karena memang Tuhan maunya itu. Jangan nanti saya punya pengalaman, lalu saya mengajukan diri. Dung meni, apa tak pencet aku, malah parah. Kenapa? Bukan Tuhan yang nyuruh. Itu kamu ambil alih, berarti kamu. Ngerti tidak? Itu berbahaya. Nah, kerap kali kita itu tidak sadar. Gitu loh, ngerti tidak saudara? Kita harus belajar tanya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau kita sudah punya kemampuan, kita lupa diri. Ya kan? Saya ngalami saudara. Pendeta loh. Ibu pendeta. Dan ibu pendetanya ya pendeta. Jadi ibu pendeta itu pendeti apa pendeta. Nah, dia kena serangan juga. Nggak tahu dia dari sana pas. Persis rumahnya di sebelah saya, di belakang rumah saya. Nah, ternyata sudah mau mati. Tidak bisa napas, tidak bisa gerak. Tidak bisa mati. Anaknya yang perempuan, dia bisa digerakkan Tuhan itu teriak-teriak dari jendela di rumah saya. Om, teriak-teriak. Aku bilang, apa sih teriak-teriak? Tuhan bilang, tolongi dia. Ada apa? Mama, sudah pesen-pesen, saudara. Pesen, gerak saja bisa. Diam. Tolongi, Tuhan bilang, tolongi dia. Saya lari ke belakang, ada apa, Mama? Oh, lah kok sudah dipegangi suaminya, sudah. Terus piye Tuhan, apanya? Jebalik. Lah aku melihat, jebalik. Mengkurap. Suaminya bilang apa? Gerak sedikit saja isya apa? Ayo buat jembalikin mati. Kowe mau mati atau nurut? Aku bilang itu. Milih kowe suaminya. Anaknya langsung pegang mamanya, puter jempalnya. Oh. Papanya lalah ketakutan, tapi anak-anaknya bertindak. Mengkurap. Ganda, pencet, teriak dia. Langsung terus. Aduh, saya napas selama. Sampai sekarang masih sehat. Ngerti betul? Jadi kamu kalau punya papa, ngerti tidak? Itu bukan kamu punya, tapi dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan kamu harus pakainya itu cuma nurut, bukan? Belajar nurut itu mesti latihan. Nah, contohnya ini tadi loh, yang saksi, apa namanya? Jerry, ya kan? Dia akan mau mengungkapkan apa? Pengalamannya, ya kan? Dia ditolong Tuhan, betul tak? Dia akan merasakan pertolongan Tuhan, terus kebahagiaan, pengucapan syukur. Betul? Ya kan? Nah, kerap kali kan kita lalu kalau sudah begitu, lupa diri.
Padahal ada peraturan itu, berapa menit tuh? Loh, betul enggak? Terus saya tadi kamu ketawa tadi saya mau oh dikasih kertas. Nah, ya kan? Bisa stop enggak? Enggak bisa kan? Mengapa? Nah, saya ngalami. Lalu saya belajar Tuhan. Saya bilang, itu penumbuhan dirinya, disiplinnya belum ada. Oh, ini baik, belajar di sini kan tempat belajar. Nah, bukan disalahkan, tidak. Aku yang ngalami, aku ngerti persis. Karena apa? Tuhan bilang, kalau kamu belum bisa disiplin, kamu nggak bisa dipakai. Karena apa? Karena nanti kamu menambahi maupun mengurangi. Timingnya nggak bisa pas. Momentumnya itu musik liwat. Ngerti saudara? Saya belajar Tuhan tentang hal disiplin itu keras banget. Karena saya itu dari kecil sebetulnya orangnya memang perfect. Segala sesuatu harus tepat. Memang sudah punya bawaan. Sudah punya bawaan. Saya itu kalau pacaran datang ke tempat istri pacar saya janji jam 5 sore saya datang. Jangan kira kalau saya jam 5 kurang 5 menit ngetok. Enggak. Jangan kira kalau jam 5 lebih saya baru ngetok. Tidak. Saya sudah datang di depan pintu rumahnya jam 5 kurang 10 menit. Tapi tidak ngetok. Sepeda motor saya standar, saya taruh ke tempat yang baik, saya tunggu sampai jam 5 tepat. Tak, 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 tak. Yang bukai emaknya. Terus saya tanya, mana si Kiat? Oh, dia pesan suruh tunggu sebentar. Terima kasih, tinggal pulang. Saya disiplin tak? Disiplinnya luar biasa. Sebab saya pemimpin pramuka. Ngerti? Tidak pernah telat, tidak pernah tidak pernah tergesa-gesa. Tapi saudara tahu, tetap manusia. Kalau sudah dengan lengah, tetap salah. Makanya saya bilang nggak apa-apa, tapi saudara harus berlatih. Tahu timingnya yang pas. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak bisa pakai kamu dalam perkara-perkara besar kalau kamu tidak tepat. Karena kamu baca Wahyu. Tidak boleh nambah, tidak boleh mengurangi. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau begitu. Tuhan itu luar biasa disiplinnya. Saya pada waktu pengasingan, di dalam pengasingan itu Tuhan bilang, datang jam 7, ada kursi cuma satu, saya duduk. Tuhannya berdiri, jalan-jalan. Jam 7 kamu hadir. Setiap 3/4 jam, istirahat 1/4 jam. Balik, duduk. Aku ajar lagi, dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Berapa jam? Bayang. Berhenti dan 3/4, berhenti berapa jam. Dari jam 7 santai. Tidak ada istirahat untuk makan, untuk tidur. 3 bulan. Bayangin kayak apa? Gue baru 6 bulan itu tapi kan santai. Ini 3 bulan tiap hari. Ya. Tapi saudara tahu, saya kurang 5 menit, saya sudah siap. Tapi dia siap. Daripada ditunggu, lebih baik nunggu. Wong Tuhan datang. Nah, waktu siap saya duduk, angkat-angkat kaki, gini-gini. Ya, mau belum jamnya. Persis jam 7, belum turun. Gentak sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu berhadapan dengan siapa? Angkat-angkat kaki segala. Mencelap aku sebenarnya. Aku bilang, Tuhan, lah engkau datangnya enggak kelihatan. Adik kelihatan kan aku langsung, ya toh? Betul enggak? Enggak kelihatan. Aku bilang, kamu percaya
aku tidak pernah terlambat. Ya, ya, kenapa kamu angkat tangan kaki? Sejak itu saya kalau menanti dia tidak berani angkat tangan kaki. Ya, di gereja sekalipun aku tidak berani angkat kaki. Tapi bukan berarti kalau kamu tidak boleh angkat kaki. Boleh, buat kamu boleh, buat saya tidak boleh. Ngerti? Tidak sama. Terus satu saat, Tuhan cuma ngomong gini, hari ini kamu tidak melayani, duduk diam di rumah, sembahyang, baca Alkitab. Ya. Jam 9 ada hamba Tuhan, Nabiyah. Jelas-jelas dia julukannya Nabiyah dan benar dipakai Tuhan. Datang ke rumah saya, Pak Yusa, Tuhan menyuruh saya datang ke tempat Pak Yusa, memberitahukan bahwa Pak Yusa nanti sore suruh membawa firman Tuhan di persekutuan rumah saya. Aku bilang, maaf, hari ini saya tidak bawa firman karena tadi pagi Tuhan ngomong sama saya. Nah, aduh sekarang. Betul tak? Kamu pasti nanti menghadapi kenyataan seperti itu. Kenapa? Ini seperti yang saya alami, makanya ini simak baik-baik. Terus saya bilang, terus pada waktu saya mengungkapkan bahwa saya diperintah Tuhan itu, dia marah. Karena dia yakin dia disuruh Tuhan. Kok kamu tolak? Sedang sana bilang, aku disuruh Tuhan, diem, kan bertolak belakang. Kamu nanti pasti mengalami hal itu. Tuhan ngomong sama kamu A, Tuhan ngomong sama orang bilang B. Kamu nanti dia datang gitu terus apa yang kamu lakukan? Makanya waktu sampai di situ saya tidak marah, dia yang marah. Oke, kamu tanggung jawab ya sama Tuhan. Aku bilang, baik. Padahal tua aku loh. Aku yang bimbing dia loh. Waktu dia bertobat, saya yang bimbing dia. Setelah dia punya karunia kenabian, dipakai Tuhan, bisa marah ke aku. Karena merasa apa? Dia punya karunia yang khusus lebih. Ngerti? Hati-hati. Jangan kesengsem. Lalu dia marah, dia pulang. Pulang sudah saya masuk kamar. Saya bilang, Tuhan, beracara saya sama Tuhan. Yang ngomong sama saya tadi pagi siapa sih Tuhan? Aku. Yang ngomong sama hambamu itu siapa? Nabiyah itu. Aku. Engkau ngomong be aku, engkau ngomong be dia. Ya. Nah terus kok bertentangan? Tuhan bilang apa? Memang aneh enggak? Mengapa? Aku mau uji kamu. Kamu mau nurut aku, mau menurut manusia. Ada enggak ayatnya? Ada di Yeskiel. Nanti kalau membaca. Aku menguji. Ayo baca. Makanya saudara, kamu hal-hal yang begini nih, saudara nanti itu pasti ngalami. Tidak bisa menghindar kamu. Akhirnya kamu bingung. Yang benar yang mana? Nah, kalau kamu membenarkan dirimu sendiri, hati-hati. Yeskiel pasal yang ke-14. Ayat 9. Nah, nanti yang lain dibaca ya. Jikalau Nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, aku Tuhan yang menggoda Nabi itu. Lucu tak? Jadi Tuhan sendiri yang goda tak?
maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Oh ya, gue rasain dulu. Tuh. Hukumannya apa? Mati. Saudara. Makanya saudara jangan tak usah lalu gini, kalau nanti kamu punya karunia kenabian lalu kamu takut. Jangan bodoh. Tuhan akan mendidik kamu dari sedikit. Kemampuan Tuhan pakai kamu tergantung kamu. Kalau kamu dididik sampai disiplin sampai luar biasa, pemakaiannya juga luar biasa. Tapi kalau kamu mampunya cuma segitu ya segitu. Tidak akan dibunuh. Yang dibunuh itu yang sudah tinggi-tinggi. Seperti yang saya katakan, melanggar kemuliaan Allah. Wah, rohani dan jasmani buang sama Tuhan seperti setan. Tapi kita kerap kali paling sudah melanggar kekudusan. Jadi daging dimusnahkan, dihancurkan, tapi tubuh tapi jiwa diselamatkan. Tapi ada beberapa orang yang sudah diangkat jadi kepala, pimpinan, sudah berkarunia sudah gede, melanggar kemuliaan, potong sama Tuhan. Jadi jangan kira ada pendeta-pendeta yang sekarang di alam maut dibuang sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, pada waktu dia menghadap ditanya, apa yang sudah kamu lakukan? Aku sudah mengusir setan dalam nama Yesus. Aku menginjil dalam nama Yesus. Aku membuat mujizat dalam nama Yesus. Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Karena mengambil kemuliaan Tuhan. Nah, pada waktu itu saya tanya, Tuhan yang nyuruh aku siapa tadi pagi? Aku. Yang nyuruh dia siapa? Aku. Loh, mengapa kok bertentangan? Aku menguji engkau. Oke? Jadi aku tadi ngambil keputusan benar. Benar. Nah, hambamu itu piye Tuhan? Dia jatuh. Karena merasa dirinya benar. Dia marah kan karena merasa dirinya benar toh. Dan benar. Akhirnya dia dipakai dalam hidupnya, sekarang sudah pulang, sudah mati. Dia dipakai Tuhan dalam hidupnya juga jatuh bangun. Dan pada waktu itu saya tanya, Tuhan, seandainya aku tadi nurut dia, melayani bagaimana? Aku tidak bisa pakai kamu. Dan aku bunuh kamu. Kok kejem amat? Masa gitu saja salah mbok bunuh? Aku tidak bisa pakai hambaku. Kalau aku sudah siapkan target yang di atas. Waduh. Di situ saya tuh mengenal Tuhan. Saya takut sekali. Tapi kerap kali kita itu tidak sadar ya toh. Karena punya karunia tidak sadar untuk melanggar. Tidak sadar, saudara. Merasa disenangi, merasa dipakai Tuhan, disayang Tuhan. Tuh. Justru kita itu merasa disayang Tuhan itu baik enggak? Baik. Tapi justru kalau kita merasa disayang Tuhan, merasa lebih daripada orang lain, kalah. Lalu menghakimi orang lain. Contohnya gini, kita punya iman, kita punya pengalaman. Ya dah? Contohnya saja tadi malam, saya disuruh mentap, ya toh. Terus umpamanya saya bilang, saya ngomong gini, kamu sih kurang iman. Saya ngomong gitu sama dia. Kenapa? Menghakimi dan merasa kamu yang punya. Padahal imanmu adalah. Maka dari itu saudara mesti berlatih apa?
segala sesuatu tanya dan saudara harus tahu. Semua anugerah dan itu kasih karunia. Kamu cuma hanya sebagai pelaku, pelaksana. Nah, kalau kamu memakai jubah kerendahan hati itu senantiasa, sampai kamu ke tingkat yang Tuhan kehendaki. Tapi satu saat kamu buka jubah, kamu lihat baju jirahmu yang bergemerlapan. Artinya apa? Artinya pengalamanmu bersama dengan Tuhan, lalu kamu bangga seolah-olah kamu sudah punya segala-galanya. Bilang susah Tuhan. Maka dari itu engkau mesti bekali dari apa? Dari berlatih tanya Tuhan. Terus kalau mengalami apa? Hakimi diri sendiri. Ya sudah enggak apa-apa. Dan enggak apa-apa, enggak apa-apa loh. Itu yang membawa kamu kemenangan kepada kemenangan. Saya ngalami banyak saudara. Nah, saya dapat mencet-mencet dari mana? Ya dari Tuhan. Saya cuma baca buku, kok ada buku kok gini tak baca, tapi ya tidak masuk. Karena Tuhan bilang, itu gunain. Padahal kalau itu ditelusurin itu mungkin dari mana. Betul enggak? Tapi kalau Tuhan yang nyuruh, tidak masalah. Semua milik Tuhan. Ngerti enggak? Saya nulungi orang yang mau mati itu sudah 3. Disuruh Tuhan, temennya istri saya. Ya gitu, sudah mau mati. Saya jemput istri saya. Istri saya lari. Dia bilang, yang, turun yang, bayang yang. Ada apa? Itu temanku mau mati. Sesek. Gak bisa napas. Tuhan, tolong. Apa? Jembalik itu, kok jembalik meneh. Tapi kadang-kadang enggak harus. Bapakku sendiri enggak bisa tak tolong. Nah, Tuhan yang nyuruh. Pencet. Pada waktu dipencet itu rasanya mau jantungnya mau copot. Lucu toh? Gerak aja susah dipencet mau copot, malah ben copot. Oke. Caranya Tuhan itu aneh-aneh. Makanya saudara itu mesti ngalami sendiri. Saya ngalami, didoain sama anak saya Denny. Jantung saya sudah mulai saya tahu. Wah, saya mau pulang. Ayo anak-anak, mantu semua kumpul. Cucu-cucu yang enggak sekolah turut kumpul. Sembayang semua, sembayang. Aku bilang, Tuhan, aku sudah siap. Istri saya duduk di sebelah saya, nangis. Yang nangis cuma satu, istri saya. Yang lain enggak. Mereka berkata begini, Tuhan, kalau sudah waktunya papa mau ambil, silahkan kami mempersembahkan ayah dan papa kami. Yang nangis istri saya. Terus istri saya nangis bertobat, minta ampun karena gara-gara dia ternyata. Jadi gara-gara dia, karena dia selalu ngototnya gini, Tuhan, aku pulang dulu jangan dia ya, ngatur Tuhan lah. Akhirnya dihadapi kenyataan aku pulang, rasain lu. Dia minta ampun, Tuhan aku yang salah, aku yang belum siap, aku salah Tuhan. Udahlah, boleh serah. Setelah dia nyerah, Tuhan ngomong sama Denny anak saya, tumpang tangan bapakmu. Bukan saya numpangin tangan dewek. Bapakmu loh. Bapake sing ngajari, bapake sing lebih, tapi ditumpangi tangan dek. Anake loh. Anake itu mesti belajar rendah hati. Semua berdoa. Tuhan bilang tumpang tangan. Tangannya Jenny cuma ditempel ke jantungku cuma gini dong. Dalam nama Tuhan Yesus. Jantung saya kayak ditiup ya Tuhan. Ditiup. Aku bilang, beres. Aku bilang, langsung saya bangkit, saya bilang, selesai.
Enak dah? Enak dah? Nah, iya, oh ngalami enggak? Terserah tuh. Ngalami tidak kuat imanmu mak bleduk gini. Ngerti? Ya, belajar itu kuncinya. Semua di situ. Supaya saudara itu praktek. Gitu loh. Praktek sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu luar biasa. Alami dewek. Makanya kamu tuh, lady, seneng ya kamu ngalami langsung, spontan. Wah, puji Tuhan. Saya mau tanya, apakah Pak Yusa kalau baca Alkitab keluar suara atau tidak? Pertama kali bertobat, keluar suara. Lama-lama, tidak. Mengapa? Tuhan Yesus berkata, roh penurut, tetapi tubuh lemah. Ikut Yesus harus sangkal diri. Nah, kalau kita sudah bertobat, maka roh kita, roh Al-Kudus sudah ada di dalam roh kita. Betul? Jadi gampang nurut toh? Nah, coba kesalahanmu kamu tidak ngomong itu. Nah, yang susah nurut yang mana? Pikiran sama daging. Daging dikendalikan oleh pikiran. Nah, maka dari itu kamu harus memasukkan firman melalui telinga dan mata. Maka itu masuk ke pikiran, itu brainwash. Mencuci pikiran. Karena firman itu air hidup. Dicuci. Kamu tahu batu di kali, kenapa kok bunder-bunder? Nah, karena dialirin air terus. Runcingnya kayak apa, tetap jadi bunder. Jeleknya pikiranmu kayak apa, dialirin air hidup, bersih. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Firmanku yang membersihkan kamu. Jadi, pertama mesti baca dengan suara. Nanti kalau sudah buar berkali-kali, sebab ini sudah nurut, kamu baca tidak bersuara, ini sudah bisa. Tapi kalau tidak bersuara, sekarang kamu ini baca melayang. Contohnya kue sembayang sih sembayang, tapi melayang. Betul? Itu namanya bukan menyembah Bapa. Separuh. Nyembah separuh jalan-jalan. Nah, gitu ya. Bagaimana sikap kita terhadap mami? Waduh. Yang menanyakan dan selalu melayani kita walaupun hendak kita paksa untuk berhenti, tapi malah marah-marah. Apakah ini ada banyak dampak buruknya bagi kita kalau selalu dimanja dan terlalu diperhatiin? Karena saya anak laki-laki bungsu paling disayang. Wah, repot. Nanti kalau dilawan salah lagi, tidak taat dengan firman. Nah, ini terjadi banyak. Ini terjadi banyak. Kalau saudara jadi anak laki-laki bungsu yang disayang, ini terjadi juga sama istri saya. Istri saya itu seorang anak perempuan kecil yang paling disayang. Nah, selalu mesti dari kecil punya bawaan. Artinya dipaksa, dibentuk oleh keadaan bahwa dia selalu dilayani, selalu disayang, selalu kehendaknya dituruti, ya toh? Nah, dampaknya adalah apa? Dia tidak bisa
mandiri, mengambil keputusan susah sekali. Maka dari itu, ini mumpung belum terlambat. Terlambatnya apa? Mati. Telat. Nah, ini belum terlambat. Jadi, selama kamu masih hidup bisa diubah. Ini kamu harus mulai tidak boleh menentang mamamu, sebab Alkitab berkata harus hormati orang tua. Tetapi kamu harus tahu maunya Tuhan apa. Nah, jadi dalam hal ini kamu harus berdoa. Berdoa. Tuhan, tolong aku, bimbing aku. Aku harus bagaimana mengatasi pembentukan yang sudah begitu ketat. Sebab kalau kamu tidak berdoa dan minta jalan Tuhan, dampaknya repot luar biasa. Caranya bagaimana? Kamu mesti dipisah dari orang tuanya sementara. Pertama mesti sebentar. Nah, kalau kamu sekarang di sini kan sudah dipisah kan? Dipisah kan? Nah, tapi kamu kan biasanya dituntut 1 minggu pulang. Ya dah? Kalau enggak kuat mama. Nah, itu enggak apa-apa. Latihan. Nah, tapi kan sudah mulai dipisah. Di dalam dipisah, kamu mandiri. Belajar disiplin. Belajar mandiri. Nah, ngerti? Nanti dari situ kamu tumbuh menjadi seorang laki-laki yang gentle. Ini tak alami sendiri. Didik anak saya Denny. Anak saya Denny yang sekarang jadi hamba Tuhan. Waktu kecil, dia tuh selalu senangnya pakai pakaian perempuan. Jadi kalau Cici pakai rok, dia pakai rok. Senangnya pakai rok, pakai sarung, nanti BH-nya mamanya dipakai gitu. Nah, ini perhatikan, jangan disalahkan. Lah lahir sudah begitu kok. Mau salahin siapa? Aku bilang, Tuhan, ini anak kok kayak gini. Tuhan bilang apa? Kromosomnya seimbang. Jadi laki dan perempuannya 50-50. Jadi kalau dididik jadi gentle, laki. Kalau dibiarkan perempuan, banci. Nah, jadi tidak bisa disalahkan. Waduh, gitu Tuhan. Ya. Tak didik mulai. Tak kasih tanggung jawab. Angsal sudah mulai 10 tahun, mulai gede gitu. Pintu sudah tak periksa, dikunci, saya bilang, pintu periksa. Kan ketakutan. Kalau takut, bawa teman. Tapi kamu yang bertanggung jawab. Saudara tahu? Luar biasa. Tidak bisa terima. Padahal sudah tak kasih tahu. Dan di dalam diri kamu ini ada laki perempuan. Kowe tidak belajar gentleman, kamu bakal jadi banci. Oh gitu Pak, ya. Tapi tak perintah gitu tuh sakit hati. Diem tapi sakit hati. Saudara tahu? Berapa tahun? Satu saat dia sudah umur 17 atau 18. Pernah ngomong sama pacinya, saking jengkel sama saya, mau ngomong, aku suruh bunuh papa, aku sanggup. Ngerti? Itu jengkelnya ngetop dah. Ngetop dah? Nah, ngerti dah? Jadi kamu tahu, tetap ada harga yang kamu harus bayar. Artinya kamu berbuat baik, kamu sebagai ayah mendidik, tapi balasan anak dididik, jangan sakit hati. Karena kamu berjalan dengan Tuhan, akhirnya Tuhan bertindak. Akhirnya dia bilang apa? Oh papa, semua dibalik Tuhan pada waktunya. Papa bertindak gitu itu karena sayang sama saya ya. Ngerti kamu? Tapi jangan papa ini lalu marah-marah. Kamu tahu papa tujuannya baik. Gini. Malah dia sakit. Diam. Tunggu sampai Tuhan
Ngerti? Nah, sekarang ini masalahnya kan anak laki ini kan dia yang ngerti Tuhan lebih dahulu. Nah, harus dibalik. Itu pengalaman saya dengan papa. Papa saya itu kalau saya ngomong sama papa, mesti clash. Ngomong apa mesti ribut. Sampai akhirnya saya bilang, sampai mama bilang gini, gak usah ngomong be bapakmu. Aku bilang, yaudah Isa Thomas. Meh gak ngomong piye, dia minta duit apa, ngambil apa-apa, ini piye. Lah piye tak mahal. Aku ribut terus. Nggak tak pernah cocok kok. Aku minta ya jadi percaya. Bayangin, coba bayangin. Aku mau pergi retreat minta duit 2.500. Wes tak perinci. Ini segini. Tak tunjukin papaku. Tetap dikurangi. Tek caciku sing minta 2.500, dikasih 3.000. Ya aku dikasih 2.000. Aku bilang, Pak, ini 2.000 itu gak mungkin cukup, Pak. Wong ini perinciannya begini, sudah mepet, aku itu gak jajan. Berusaha, bisa. Wah, aku digitu ke, naik ini darah. Duit tak ambil. Balik, tidak jadi. Marah. Mau marah ya biarin, mau kepukul ya biarin. Enggak. Mana? Dikasih tahu kok, malah melawan. Ya aku tidak melawan kok. Tidak jadi. Nah, ternyata apa? Dia maunya saya merayu. Ngerti enggak? Aku tidak ngerti. Lah aku orangnya gak bisa merayu. Gak punya bawaan. Kaku. Aku itu gak pernah merayu. Jadi makanya itu. Anak saya bilang, aku mau besok punya suami kayak papa. Jangan. Kenapa? Papa itu aku. Gak bisa merayu. Sekarang suaminya dia persis aku. Gak bisa merayu. Lah aku tuh pacaran sama tante itu 13 tahun gak pernah ngomong I love you, gak pernah. Terus ulang tahun lupa. Coba. Piye coba. Kan gak enak toh? Oh iya. Kok kepingin, ini saya ini wis jadi kok, jadi kamu kepingin. Jangan jadi ini, baru dibentuknya itu loh, sengsara, ngeri. Tapi bakalnya sedap. Maka dari itu saudara ini kamu harus mandiri, satu kedua, kamu berdoa untuk ibu. Supaya Tuhan bicara. Supaya Tuhan berubah. Kalau tidak, kamu memetik buahnya. Luar biasa. Buahnya apa? Ibumu tidak bisa melepaskan kamu. Jadi kamu nanti kawin pun, ibumu ikut kamu. Kamu bakal kawin sama ibumu. Kenapa? Karena si istri dikontroli sama ibu ya, gak bisa toh ya. Loh ini kejadian sungguh loh saudara. Saya ngonseling. Ibu ini ikut. Nyanyai bilang gini, Pak, ini piye Pak? Aku ndak tahan Pak. Ndak tahanin apa? Kelewatan ya Pak. Aku tidur di kamar sebelah dia. Tengah malam itu ngintip. Ndak tahan karena biasanya tidur sama ibu nih. Ibu nih ditinggal tidur sendiri ndak bisa. Baru kawin 2 hari. Ibunya gelepek-gelepek. Tiap kali ngambil kursi ngintip. Aku ngerti. Sampai suami kok kayak bukan suami ini. Lah meh opo diintip kok Pak? Iya coba. Akhirnya istrinya tidak tahan. Bayar harga mahal.
Ngerti saudara? Dan ini terjadi sampai sekarang, ada beberapa orang yang akhirnya tidak kawin. Karena apa? Lah kemana-mana tanya, anakku di sini, anakku di sini. Oh nanti gini ya, jangan lupa ngasih makan ya, lupa ngasih anu ya. Akhirnya tidak kawin. Aku makanya bilang gini, ayo wis gitu, wis salah kok. Salahin apa? Anda gantung be Tuhan kok. Gantung be Tuhan, beres. Ibumu diputer, klik. Kayak bapakku ya diputer kok be Tuhan kok. Nah, aku akhirnya bilang, Tuhan, apanya? Diam. Kalau kamu ngomong sama bapakmu, kalau aku suruh ngomong, ngomong. Habis itu diam, dengerin. Sampai selesai. Habis itu jangan bantah, jangan diam. Suatu saat Tuhan bilang, aku mau bertindak buat membela kamu. Iya, rasain. Saudara tahu, papaku, kalau dia ngomong, yang ngomong hatinya berbeda. Hatinya A, ngomongnya B. Mancing kowe supaya kowe kepleset. Sampai. Nah, masih ribut terus. Wah, akhirnya saya cuma gini, Tuhan, Papa dek ngomong biasa Tuhan. Jangan bantah, kowe ngomong be aku. Tuhan, tolong. Dengerin, tapi tidak usah dimasukin. Jadi denger, tapi tidak usah dipikirin. Nah, nanti dia ajak ngomongnya, dia tanyanya selalu gini, bagaimana menurut pendapatmu? Aku bilang, iya Tuhan jawabnya. Jawab baik, sing do juru hati, sing di dalam hati nih. Jangan sing ngomongan nih. Aku terus ngomong, menurut saya, begini Pak. Langsung melotot. Loh, kamu tadi aku ngomong, gue tidak dengar. Dengar. Lah kok gue tidak jawab? Anuku. Loh, tujuannya papa tadi tanya gitu, itu kan sing do jero hati kan ngomong gini toh. Itu hatiku. Tapi aku tanya, perkataan itu pikiran. Aku bilang, lah aku jawab papa pikiran nanti ya bantah-bantah. Ngomong papa tujuannya ya hati ini gitu. Mas ngomong kayak gue itu bujai. Lah aku bilang, lu kenapa bujai? Aku bilang, habis kalah terus ketahuan. Lah aku gak tahu Pak. Roh Kudus beritahu, hati ini begini. Nah, yes. Akhirnya dia tunduk. Dia bilang, aku disuruh belajar sama Tuhan Yesus, suruh nurut kamu. Nah, jadi 3 tahun sebelum dia meninggal, dia selalu datang. Dia bilang, menurut kamu bagaimana? Tidak berani ngomong. Tidak ada masalah. Menurut kamu bagaimana? Aku bilang, Tuhan bagaimana? Ini, Tuhan bilang gini. Tapi ya Bapak pertimbangkan lagi. Ingat, bagaimanapun dia orang tua, kamu harus hormati. Tuhan berbicara begini Pak, tapi tetap kamu harus pertimbangkan dan putusannya di letak kamu karena kamu orang tua. Tapi akhirnya nurut terus. Sep. Nah, ngerti? Nah, kalau nanti kamu punya ibu kayak begitu, harus berdoa supaya kalau dikasih jodoh, yang ibumu pun sudah diputer. Kalau kamu dikasih jodoh mulai itu ternyata kue kecepatan, terus buat kenal ke mama yang sudah tidak setuju, mateng kue rasain kue kecepet antara suami, istri atau mama, istri atau mama, bubar res seumur hidup. Ngerti? Harus bijaksana dan yang punya bijaksana cuma Roh Kudus, tidak ada yang lain. Dia akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Apakah boleh minta jodoh dengan kriteria yang umum seperti suku bangsa yang berbeda, namun tetap orangnya kehendak Bapa yang sempurna. Ini anak nakal.
Sebab apa? Kriterianya dia yang minta, tapi kehendak bapaknya sempurna. Piye mana bisa? Wes, mana bisa? Wong kehendak bapaknya yang sempurna itu dibutuhkan apa? Penyerahan. Kok punya kriteria piye? Aneh-aneh ini. Padahal sebetulnya wis ngerti ini, cuma aduh aneh-aneh. Ini gini, perhatiin. Kalau kehendak Bapak yang sempurna, nanti, nah ini orang mau cari kriteria yang dia seneng loh. Berarti kan kehendak dia, kesenangan dia. Kalau kamu nurut Bapak 100%, nanti kamu apa yang menjadi kesenanganmu tergenapi semuanya. Tapi bukan sekarang. Tapi kalau kamu kriteria kamu kemukakan dulu, dapat sekarang menurut pikiranmu dulu, kehendak Bapak tidak bisa digenapi. Ngerti maksud saya? Jadi kalau kamu mendahulukan dirimu, kehendak Bapak tidak bisa digenapi. Tapi kalau kamu berani bayar harganya, justru kriteriamu nanti digenapi. Ini pengalaman saya. Zaman saya tahun 50-an itu, yang menjadi idola itu bintang filmnya Monroe. Ya toh? Monroe kan padu. Moles. Nah, saya punya kriteria apa? Moles. Padet. Wah, jadi yang tak pacari, yang tak anu tuh mesti yang padet-padet. Terus satu saat Tuhan bilang, jodohmu itu, waduh jalan Tuhan. Kerempeng. Tipis. Tinggi 156, berat badannya 37. Jadi ininya sampai naik gini. Kayak orang TBC. Aku bilang gini, Tuhan kok ada perempuan jalan jendit-jendit kayak kuda. Itu jodohmu. Loh kok kurus kayak gitu Tuhan? Tipis. Terus kayak ini naik lagi. Aku bilang, waduh Tuhan. Gue kan tahu sih Tuhan, aku senengin yang molo. Kamu mau nurut aku, atau kamu mau nurut dirimu dewek? Nurut engkau, itu terbaik. Ya wis. Karena justru saya tidak seneng, tidak tak pikiri. Ya toh? Nah, tapi dek kue ditujuin itu jodohmu terus kue seneng, mau pikiri tidak? Tidak sampai-sampai. Karena kamu ikut-ikut. Ya aku tidak tak pikiri. Nah, karena memang tidak seneng. Jadi kumpul setahun, saya ketua kelas, dia wakil ketua. Saya tidak tahu kalau dia jodoh saya. Padahal yang seneng dia orang banyak. Nah, tapi saya tidak seneng kok. Mau kerempeng. Padahal dia wakil kelas saya. Saya ketua kelas. Jadi saya tinggal merintah, kalau merintahan. Kamu ngambil kapur, kamu ngambil ini, minta ini. Tidak pernah saya baik. Lembut tak. Satu saat saya duduk di depan kelas, kurang 5 menit. Loh, kapur kok belum datang? Ya, kapur nih belum datang. Oh ya. Dia lari, jalan. Wah, dikejar di depan saya. Wah. Ingat mimpi 2 tahun yang lalu. Persis pakai ekor kuda, persis bajunya 2 tahun yang lalu. Jalannya persis kayak kuda. Karena cepet-cepet toh. Aku langsung bilang, hah? Temanku bilang, ada apa? Enggak. Ngerti saudara? Nah,
Langkah selanjutnya saya membuat satu kesalahan sehingga akhirnya penderitaan saya harus tanggung. Ngerti? Karena justru tahu, saya deketi. Terus saya mulai lihat. Sebetulnya jeleknya apa sih? Oh, wong dikasih aku tuh mesti bagus. Hidungnya bagus, kulitnya bagus. Semua bagus kok. Sing jelek apa? Ya sudahlah, mulai tak deketi. Tak deketi. Saudara tahu, gara-gara tidak tanya Tuhan timingnya, rasain lu. Tahu, aku mulai deket dia bilang apa? Apa? Dia mau mbak aku? Kelantang dulu. Tahu di kelantang? Kelantang itu di sabun jemur, sabun jemur, sabun jemur. Sebab saya hitam, dulu hitam. Hitamnya kayak orang irian. Kulit saya ini kalau kena matahari langsung hitam karena dulu di dalam perut kebanyakan dijadam, diobat panas. Jadi kalau kena panas sedikit, les hitam. Jadi saya dulu waktu SMP ketemu sama dia itu, hitam saya sama, persis sama dia. Hitamnya kayak gitu. Wah, amin ya. Nah, itu amin tuh. Saya hitamnya kayak gitu. Hitam tenan. Hitam. Saudara tahu? Suruh ngelantang. Karena dia putih. Dia kayak Belanda, putih. Jadi aku bilang, apa? Kelantang. Wah, langsung saya terus lapor ke Tuhan. Tuhan, tuh, jodoh tuh loh, mau kasih kayak itu. Belum sudah menggihaina. Dihina, bisa-bisa, apa-apain gitu ya. Suruh ngelantang. Aku bilang, aku yang lahir sudah cacat kayak gini kok mau suruh jadi putih, mana bisa. Apa dikerok, diganti. Aku satu Tuhan. Terus kamu tahu aku bilang gini, iya Tuhan ngasih itu mbok sing lembut, sing gak menghina. Loh Tuhan bilang itu lembut, istrimu itu lembut. Lembut istri saya itu. Bener lembut. Halus. Tapi cek ngomong sekaligus kok. Ya orang kok suruh ngelantang. Tapi saya hadapkan Tuhan, Tuhan bilang apa? Jangan sakit hati, jangan kepahitan. Aku bilang, mana mungkin? Mungkin kalau kamu mengerti. Bagaimana ngertinya? Tuhan bilang, kamu hitam toh? Ya. Dia putih toh? Kamu minum kopi toh? Tidak enak. Kamu minum susu toh? Tidak enak. Kopi, susu. Tuhan suka guru tak? Itu Tuhan. Oh, aku bilang, oh gitu Tuhan. Iya. Jadi mesem aja. Dia susu, kamu kopi. Sekali waktu ketemu, pasti dia. Aku bilang, amin. Nah, setelah amin, saya tidak deketi lagi. Tapi, tanya Tuhan. Bagaimana caranya sekarang Tuhan? Tuhan ngasih tahu apa? Luar biasa.